Usia berapa anak diperintahkan salat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naqulu fi madhhabina al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa yu'maru as-sabiyyul mumayyizu biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Kita memerintahkan anak untuk sholat ketika usianya 7 tahun hingga usianya 9 tahun. Ketika usianya 10 tahun kita perintahkan sholat, tapi jikalau si anak tadi tidak melaksanakannya, kita memukulnya. Dan memukul di sini bukan litadrib tapi litakdib. Maksudnya memukul di sini untuk memperingatkan dia bahwasanya dia sholat wajib bagimu nak. Bukan ditadrib, bukan sampai berdarah, sampai cacat, tidak, tapi untuk memperingati si anak agar dia melaksanakan salat. Di sini, jikalau anak sudah tamyiz sebelum usia 7 tahun, yakni tamyiz itu sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa memahami kata-kata orang tuanya. Ini sudah dianggap tamyiz. Jikalau seorang anak usia 6 tahun atau 5 tahun sudah tamyiz, itu sudah kita perintahkan sholat. Yakni usia 5 tahun sudah diperintahkan, yuk nak sholat yuk. Usia 6 tahun, yuk nak sholat. 7, 8, 9, yuk nak sholat. Ketika usianya 10 tahun, kita perintahkan sholat. Jikalau tidak, kita pukul. Seperti itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat dan usia mereka itu 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka ketika usia 10 tahun jikalau enggan mengerjakan sholat. Wa farraqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan antara anak laki-laki dan perempuan, pisahkan kasurnya ketika usianya sudah sampai 10 tahun. Saya ingin sampaikan pesan penting, yakni kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun. Orang tuanya mengajarin puasa, kemudian mengajarin sholat, kemudian mengajari memberi makanan pada orang lain. Itu ketika seorang anak mengerjakannya, maka orang tua mendapatkan semua pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain seperti anak angkat atau mengadopsi, kalaupun mau mengajarkan ngaji, tolong sekali, tolong Al-Fatihahnya kita sendiri yang mengajarkannya. Jangan kita kasih sama ustadz di kampung, habib di kampung, kiai di kampung. Jangan, usahakan Al-Fatihahnya kita orang tuanya yang mengajari, walaupun bismillahirrahmanirrahim, karena itu akan dibawa seumur hidupnya. Yakni dalam sehari dia membawa 17 kali bacaan Al-Fatihah. Maka ketika kita tidak ada di muka bumi ini lagi, pahala itu akan mengalir. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain, ajarkan dari lisan kita. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk kita. Wallahu alam bissawab.